wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam kita curahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir kebodohan ke pola pikir yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Misnawati SAG MAG PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 5 mata kuliah Ulumul Quran ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rasem Al-Quran, yang disusun oleh saya sendiri, Lili Mukhlisa Atami, NIM 210201056, Mesita NIM 210201055, dan Milda Ulanda NIM 210201054. Jadi, makalah Rasem Al-Quran ini terdiri atas 4 poin. Yang pertama, pengertian Rasem Al-Quran. Yang kedua, rasem usmani antara taufiqi dan tauqifi. Yang ketiga, perbedaan rasem usmani dan rasem imla'i. Dan yang keempat, faidah rasem usmani. A. Pengertian rasem Al-Quran. Istilah rasem Al-Quran terdiri dari 2 kata, yaitu rasem dan Al-Quran. Rasem berasal dari kata rasama yarsamu rasman, yang berarti menggambar atau melukis. Nah, kata rasem ini juga diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi, rasem berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Istilah rasem dalam ulumul Quran diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Rasmul Al-Quran itu penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh 4 sahabat yang dikepalai oleh Zaid bin Thabit, dibantu oleh 3 sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan, yang dilatar belakangi oleh saran dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. B. Rasem usmani antara taufiqi dan tauqifi. Menurut Mana Al-Qattan, tauqifi adalah dengan segala yang diterima oleh Rasulullah SAW berupa wahyu, dan baginda menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhu dengan kata-katanya sendiri. Sedangkan taufiqi didefinisikan sebagai penulisan khat yang hanya berdasarkan sebutan yang keluar daripada mulut, yakni rasem ini hanyalah berdasarkan sebutan yang semata-mata, bukan seperti rasem usmani. Jadi telah terjadi khilaf di kalangan para ulama pada menetapkan rasem usmani, tauqifi ataupun taufiqi. Jadi berikut diuraikan perselisihan ulama mengenai masalah tersebut. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa rasem Al-Quran itu bersifat tauqifi, yakni bukan produk manusia tetapi merupakan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah, yang Nabi sendiri tidak memiliki otoritas untuk menyangkalnya, sehingga wajib diikuti oleh siapa saja ketika menulis Al-Quran. Yang kedua, rasem usmani adalah tauqifi. Pendapat golongan kedua mengatakan bahwa rasem usmani bukan tauqifi, bahkan mereka berpandangan bahwa urutan surah itu merupakan ijtihad dari para sahabat, karena masing-masing sahabat ternyata memiliki urutan surah berbeda satu sama lain. Dan yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa urutan sebagian surah itu merupakan tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan taufiqi atau ijtihad para sahabat. Baik, untuk poin selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami, Mesita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pembahasan tentang perbedaan antara rasem usmani dengan rasem imla'i. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa cara penulisan yang terdapat pada mushaf Utsman itu berbeda dengan cara penulisan umum yang digunakan pada aturan-aturan imla'i bahasa Arab. Oleh karena itu, para ulama membagi metode ini menjadi 2 jenis. Yang pertama ada jenis rasem Utsmani dan yang kedua ada jenis rasem imla'i.
Baik, di sini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah yang terdapat pada Rasam Utsmani. Kaidah yang terdapat pada Rasam Utsmani ini ada 6 bagian. Yang pertama, ada kaidah membuang atau yang biasa disebut juga dengan kaidah al-hal. Kemudian kaidah penambahan atau yang disebut dengan kaidah az-ziyadah, kemudian kaidah al-hamzah, kemudian kaidah penggantian atau yang disebut dengan al-badal, kemudian kaidah sambung dan pisah atau yang disebut dengan kaidah wasol dan fasol, kemudian kaidah yang dibaca dua bunyi. Ini saya akan membahas lebih rinci tentang kaidah-kaidah Rasam Utsmani. Untuk kaidah yang pertama adalah kaidah buang atau kaidah al-hal. Dalam kaidah ini terdapat 4 huruf yang secara umum itu dibuang. Yang pertama ada huruf alif, huruf ya, huruf waw, dan huruf lam. Berikut ini adalah salah satu contoh dari kaidah buang atau kaidah al-hal. Yang kedua itu ada kaidah penambahan atau kaidah az-ziyadah. Dalam kaidah ini ada 3 huruf yang ditambahkan, yaitu huruf alif, huruf ya, dan huruf waw. Berikut ini adalah salah satu contoh dari kaidah az-ziyadah. Kaidah yang selanjutnya adalah kaidah al-hamzah. Dalam kaidah ini, penulisan hamzah dalam Rasam Utsmani ini terbagi menjadi 4 pola. Yang pertama, terkadang ditulis dalam bentuk alif, kemudian dalam bentuk waw, dalam bentuk ya, dan terkadang tanpa halq sirah. Kemudian yang selanjutnya adalah kaidah wasol dan fasol. Baik, untuk lebih jelas, marilah sama-sama kita perhatikan beberapa contoh berikut. Baik, untuk kaidah yang terakhir yaitu kalimat-kalimat yang dibaca lebih dari satu bacaan qiraah yang kemudian dituliskan salah satunya saja, selama tidak tergolong ke dalam kaidah syaizah. Baik, untuk lebih jelas, mari sama-sama kita perhatikan beberapa contoh berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Mesita. D. Faedah Rasam Utsmani. Rasam Utsmani memiliki beberapa faedah sebagai berikut. Pertama, memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. Kedua, memberi kemungkinan pada lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat kedua pada ayat ke-7. Ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang penulisannya menyalahi rasa imla'i, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat 51 pada ayat ke-47. Keempat, kemungkinan dapat menunjukkan keaslian harokat atau syakal suatu lafaz. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah: pertama, Rasam Al-Quran sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Dua, tentang cara menulis ayat-ayat Al-Quran menurut Rasam Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu tauqifi dan ada juga yang berpendapat bahwa itu taufiqi. Ketiga, Rasam Utsmani mempunyai beberapa kaidah. Kaidah pertama adalah buang atau al-hafz. Kedua, kaidah penambahan atau al-ziyadah. Ketiga, kaidah hamzah atau al-hamzah. Keempat, kaidah pergantian atau al-badal. Kelima, kaidah sambung dan pisah atau wasl wal fasl. Dan keenam, kata yang bisa dibaca dua bunyi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Maaf jika banyak terjadi kesalahan, karena kami hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata kesempurnaan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.